Memang kalau kita berbicara tentang faktor genetik kanker payudara, memang ada yang secara spesifik kuat berhubungan dengan genetik. Dalam hal ini untuk tipe 3 yang tipe genetiknya terjadi mutasi di BRCA1 dan BRCA2. Dan memang untuk kondisi seperti itu, untuk terjadi resiko kekambuhan baik di payudara sebelahnya itu lebih tinggi. Halo Sobat Sentra, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Iwayan Wisnubrata, spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang bedah konservasi atau onkoplastik surgery dalam hal bedah tumor. Bedah konservasi payudara onkoplastik itu adalah suatu cabang atau keilmuan dalam bedah tumor yang bertujuan untuk merekonstruksi payudara setelah dilakukan tindakan operasi. Maksudnya rekonstruksi itu mengembalikan kondisi atau bentuk payudara sealamiah mungkin dan sefungsional mungkin. Jadi kandidatnya adalah semua penderita atau wanita kanker payudara. Ya. Mulai dari stadium 1, 2, 3 yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa payudara itu adalah suatu organ yang sangat penting untuk wanita. Jadi setiap wanita atau dalam hal ini pasien kanker payudara, dia memiliki hak untuk mendapatkan organ payudaranya senormal mungkin apabila pasien tersebut sudah dilakukan operasi. Dalam hal ini mulai dari operasi pengangkatan tumor dan pengangkatan payudaranya. Jadi tujuannya adalah kita mengembalikan bentuk payudara wanita tersebut menjadi mendekati normal atau istilahnya memiliki fungsi yang mirip seperti itu. Inilah istilahnya filosofi dari bedah konservasi onkoplastik. Bedanya, kalau mastektomi itu adalah suatu tindakan mengangkat tumor beserta payudara. Ya, dalam hal ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien kanker payudara. Ya, sedangkan kalau bedah konservasi onkoplastik itu berarti setelah pasien dilakukan tindakan pengangkatan payudara, dia dilakukan tindakan membentuk payudara kembali. Nah, dalam hal ini bisa diambil dari badannya sendiri, misalnya bisa diambil dari kulitnya, lemaknya, ataupun ototnya, atau juga bisa dengan menggunakan implan payudara, dalam hal ini silikon. Jadi memang dengan dilakukan tindakan bedah konservasi ini, pasien akan merasa dia kembali menjadi wanita yang sempurna. Ya, jadi dalam hal ini dia merasa masih memiliki payudara. Ya, di samping itu dia akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, termasuk kualitas hidupnya akan lebih baik lagi. Untuk tantangan yang paling besar, yang utama, bagaimana kita mengembalikan bentuk seperti semula. Ya, itu tantangan yang paling besar. Kalau kita ambil dari misalnya dari perutnya, kita tempel lagi ke payudara, itu membutuhkan proses yang cukup panjang ya, dari beberapa kali operasi untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Ya, berbeda apabila kita dilakukan dengan tadi istilah implan dalam hal ini silikon, ya prosesnya akan lebih cepat. Ya, kalau untuk resikonya sama dengan operasi yang lain, dari perdarahan, infeksi, sampai kegagalan dilakukan rekonstruksi. Ya, kalau untuk yang organ buatan misalnya silikon, ya ada resiko memang misalnya terjadi pecah. Ya, kadang silikonnya bisa pecah atau nanti suatu saat bisa mengeras ya. Untuk organ yang dari badan kita sendiri, itu ada resiko kegagalan dilakukan rekonstruksi. Misalnya diambil jaringan dari perut dipindahkan ke payudara, ada kemungkinan terjadi gagal dan jaringan tersebut mati. Tapi yang perlu diketahui, dengan dilakukan tindakan oleh dokter yang ahli dan berpengalaman, tindakan ini
angka keberhasilannya sangat tinggi, di atas 90%. Ya, untuk pemulihan, pasien-pasien biasanya membutuhkan waktu rawat inap sekitar 5-7 hari, dan setelah itu sampai benar-benar luka kering itu biasanya 2 minggu. Ya, setelah itu barulah tindakan-tindakan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi, dalam hal ini misalnya gerakan dari lengan setelah dilakukan tindakan mastektomi. Dalam hal ini perkembangan terbaru, memang onkoplastik surgery ini bisa dibilang ilmu yang cukup baru. Cuman seiring perkembangan ini sekitar 5 tahunan mulai dilakukan adanya tindakan minimal invasif. Jadi kalau dulu melakukan tindakan itu dengan peralatan yang konvensional, ya saat ini minimal invasif dengan tindakan laparoskopik. Dan yang lebih baru lagi sekarang sudah dikenal yang namanya robotic surgery. Jadi tindakan konservasi payudara ini sudah sampai ke tahap minimal invasif. Keuntungannya apa? Dengan minimal invasif itu sayatannya akan lebih kecil, pasien penyembuhannya akan lebih baik, dan otomatis ujung-ujungnya pasien akan merasa lebih puas dengan tindakan operasi tersebut. Setelah dilakukan tindakan itu sampai dia dinyatakan lukanya sembuh, apabila dipasang implan ataupun istilahnya flap dia sudah hidup dan normal, dia akan kembali bisa beraktivitas sehari-hari dengan lingkungannya. Jadi tidak ada hambatan secara khusus. Memang kalau kita berbicara tentang faktor genetik kanker payudara, memang ada yang secara spesifik kuat berhubungan dengan genetik. Dalam hal ini untuk tipe-tipe yang tipe genetiknya terjadi mutasi di BRCA1 dan BRCA2. Dan memang untuk kondisi seperti itu, untuk terjadi resiko kekambuhan baik di payudara sebelahnya itu lebih tinggi. Dan untuk saat ini di luar negeri sudah dilakukan yang namanya tindakan profilaksis surgery. Jadi sebelum kankernya muncul dia sudah diambil. Tapi dengan kemajuan teknik onkoplastik surgery ini langsung direkonstruksi menjadi payudaranya normal kembali seperti semula. Dan salah satu case-nya yang cukup terkenal adalah artis Angelina Jolie. Kalau dalam hal kelangsungan hidup sama dengan pasien-pasien kanker payudara lain yang tidak melakukan onkoplastik surgery. Makin awal stadium, makin awal di terapi, kelangsungan hidupnya pun akan lebih baik. Tapi yang membedakan dengan pasien-pasien tersebut adalah pasien dilakukan rekonstruksi payudara, dia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena kenapa? Karena pasien akan merasa lebih percaya diri, dia akan tetap merasa sebagai wanita seutuhnya sebab dia tidak merasakan kehilangan organnya, dalam hal ini payudara. Itu keunggulannya onkoplastik surgery. Baik, Sobat Sentra, demikian penjabaran dari saya tentang onkoplastik surgery. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Bagi Sobat Sentra yang ingin menanyakan lebih detail lagi, dapat mengunjungi Sentra Medica Hospital Cibinong pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu, jam 8 sampai jam 12. Dadah!